kita bawa ketenangan hati kita, keteduhan hati kita datang menyembah Tuhan. Amin. Bawa ucapan syukur, terima kasih kita. Tuhan layak menerima segala yang terbaik. Dalam hadirat Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu untuk duduk kembali. Bersama-sama kita mau menyembah Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Katakan, kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Bersama-sama yuk katakan segala pujian dan hormat. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah
bangkit berdiri bersama-sama. Berikan segala pujian syukur kita bagi Tuhan. Syukur bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, hanya beri hormat.
luar biasa. Terpuji namamu Tuhan, segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama Yesus. Yang siap berikan pujian bersama-sama katakan, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan terbaik bagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami punya Tuhan yang besar. Ajaib perbuatan-Mu Yesus. Bersama-sama, besarlah Tuhan. When you don't know where to go, when you don't know what to do, taruh Tuhan antara engkau dengan ketakutan. Pada saat bad report datang, taruh Tuhan antara engkau dengan sakit penyakitmu. Pada saat masalah muncul, taruh Tuhan antara engkau dengan situasimu. Can you say amen to that? Rahmatnya baru setiap pagi. Saya bayangkan setiap hari ketika kita bangun pagi, sudah tersedia rahmat baru dari Tuhan. Ada hari yang baru, ada kesempatan yang baru. Seperti kanvas putih yang masih bersih, yang siap untuk kita lukis hari itu. Saya ingin bicara kepada semua ibu-ibu, saya ingin semua ibu-ibu dari gereja Masa Depan Cerah Surabaya mengikuti Women Conference yang akan diadakan tanggal 7 Oktober yang akan datang. Saya ingin semuanya, semua ibu-ibu. Jadi save the date ya, tanggal 7 itu semua acara diberhentikan semuanya hanya untuk bisa mengikuti Women Conference. Karena apa saudara, ini bukan doa saya, bukan supaya ini menjadi event, tetapi ini menjadi satu pengalaman. Dan sesuai dengan temanya Favored, biarlah setiap ibu-ibu, setiap kita semuanya yang terlibat di dalamnya mengalami favornya Tuhan, perkenanan Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan dalam conference ini. Dan saya percaya kalau conference ini Tuhan mencurahkan favornya atau kasih karunia-Nya, maka kehidupan kita itu akan diberkati, dikuatkan, dan kita akan dipakai sebagai alatnya secara luar biasa. See you at the conference. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan untuk hari ini yang Tuhan beri bagi kita. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan yang mendasari kita untuk hari ini. 1, 2, 3. Sebab tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita tahu hanya oleh darah Kristus, oleh pengorbanan Tuhan Yesus, kita dilepaskan dari cara hidup kita yang sia-sia. Kita dilepaskan dari keputusasaan kita. Kita dilepaskan dari kebodohan dan kesombongan kita. Kita dilepaskan dari hidup yang tanpa tujuan. Kita punya tujuan yang pasti di dalam Yesus. Ada pengharapan, ada keselamatan, ada kesembuhan, dan ada pertolongan bagi kita di dalam pergumulan kita. Kita tahu ketika kita datang kepada Yesus, oleh darahnya kita dilayakkan dan kita menjadi anaknya. Mari kita berdoa di hadapan Allah. Bapa, kami tahu hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus. Nama yang menjadi dasar kami berharap. Nama yang menjadi dasar kami percaya. Nama yang menjadi kekuatan bagi kami boleh mengalami keselamatan dan pertolongan di dalam hidup kami. Nama Yesus yang membuat kami boleh masuk ke tempat kudus-Mu dan menaikkan doa di hadapan tahta surga. Kami tahu ketika kami berdoa di dalam nama Yesus, ketika kami memuji, menyembah di dalam nama Yesus, Bapa mendengar setiap doa dan seru kami. Saat ini Tuhan, kami mau membawa pujian kami. Kami mau membawa persembahan diri kami. Kami membawa penyembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa.
Dan kami percaya Engkau hadir, Engkau bertahta di dalam setiap pujian penyembahan kami ya Bapa. Engkau layak menerima pujian Bapa dan nama Yesus. Dan kami percaya Roh Kudus akan memberikan kami sukacita, damai sejahtera di dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Engkau memulihkan hidup kami dan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya berkata, Yes. Amin. Amin, Tuhan amin, Yesus amin, memberkati amin, kita. amin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Boleh melambai-lambaikan tangannya? Terima kasih, biar saya lihat responsnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada dan hadir dalam hidup kita. Allah Immanuel itu hadir di tengah-tengah kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Nyanyi sama-sama. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Segala pujian aku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Katakan sama-sama, oleh kuasa darah-Mu, amin, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi, cinta kasih-Mu, mengalir, memulihkan, amin, amin. Dia pulihkan. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Dia selamatkan dan ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Berikan tepuk tangan yang baik buat Allah yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat karya-Mu 2000 tahun yang lalu. Haleluya. Nyanyi sama-sama. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, arahkan hati kita pada Dia. Bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Dia yang layakkan setiap kita. Kau layakkanku menghampiri kursi tahta kasih karunia Tuhan, melihat pujian penyembahan, pujian ku naikkan, sembahku berikan. Saya undang semua kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita menyembah Allah kita yang besar. Bebaskan tangan saudara, katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus. Amin, amin, amin. It is finished. Hai maut, di manakah sengatmu? Selesai. Haleluya. I worship you Lord. Kasih-Mu mengalir, memulihkan. Angkat tangan, katakan, sungguh besar, sungguh besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Ini ku menjadi baru. You are the new creature. Dan oleh kuasa darah-Mu
tertuduh lagi. Sudah selesai. Sudah selesai. There is no now condemnation. Tidak ada rasa tertuduh lagi. Karena dia sudah finish. Dia sudah bilang selesai. Mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu. Kau selamatkan hidupku. Amin, amin, amin. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Sekali lagi, yang di balkon dan yang di bawah, Allah hadir di tengah-tengah kita. Katakan, oleh kuasa darahmu. Oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosa. Namanya Yesus Tuhan. Kekudusanmu melingkupiku. Kasihmu ya mengalir. Haleluya. Sungguh besar anugerahmu. Kau selamatkan hidupku. Katakan sama-sama. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Sekali lagi dari hati kita katakan. Aku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih di dalam Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian dan hormat buat Engkau. Dan semua yang siap memuji Tuhan berkata bersama-sama, amin. Berikan tepuk tangan yang besar buat Allah kita yang hidup. Mari kita bersama-sama puji Tuhan kita sekali lagi, amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Kami yang tadi tebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Yesus Tuhan. Kami baik kudus-Mu Tuhan. Kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan kudus. Bersama-sama berlari sampai ke tujuan. Berlari sampai tujuan. Mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Kau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami pergi Tuhan, kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Angkat suara sama-sama. Kami yang telah ditebus. Kami yang Yes. telah ditebus dengan darah yang kudus. Mengangkat pujian bagi-Mu Tuhan. Pujian bagi-Mu Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti. Kita nyatakan Kau besar Tuhan. Kau besar dan hidup. Berlari. Amin. Berlari
menebarkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. The joy of the Lord is our strength. Sukacita dalam Tuhan itu kekuatan. Amin. Katakan bersama. Berlari sampai ku mendapatkan apa? Mendapatkan mahkota Semuanya nyanyi sama. kekal. Say, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima Kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun dan Katakan, kemanapun. yeah. Haleluya. Dimanapun kami pergi, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan bersama-sama. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami pergi Tuhan, mujizat-Mu pasti terjadi dalam hidup kami. Yeah. Terjadi di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan sekali lagi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Sukacita dalam Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berikan tepuk tangan yang besar buat Allah kita yang baik. Haleluya. Amin. 4 atau 5 ya. 4 orang kiri kanan saudara. Saudara sentuh. Salami mereka. Bilang Allah ada di tengah-tengah kita. Iman yang besar. Mari tepuk tangan sama-sama. Jemaat semua dalam sukacita. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Apa? Iman berikan ku kekuatan, come on, untuk melakukan perkara yang hebat. Ini bersama Romo, haleluya. Semuanya lambai-lambaikan tangan sama-sama. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak sini. Dengan senang hati Raja ada sukacita di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan ada sukacita. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan karena Roh Kudus, bersama Romo, lebih dari pemenang. Ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Semuanya sorak sama-sama.
sorak dengan tenang pagi. Sekali lagi, tinggi. Tinggi, tinggi, oh, tinggi. Namamu dipuji, hormat. Semuanya tangannya gini dong. Tangannya siap-siap sorak. Sorak dengan tenang hati, Raja keagungan. Mari tepuk tangan sama-sama, haleluya. Buat Allah yang baik, tidak pernah meninggalkan kita, sayang, mengasihi setiap kita, punya semua jawaban atas permasalahan hidup kita. Dia hadir di tengah-tengah kita. Allah yang baik, terpujilah namamu, luar biasa Tuhan. Kami tinggikan, kami muliakan Engkau. Tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak, dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi-tinggi, oh, tinggi, worship you, we worship you, yeah. Semulia, semuanya sorak sama-sama. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Raja, Raja keagungan. Raja, Raja keagungan. Yesuslah Raja, Raja keagungan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, haleluya. Pastikan tepuk tangan itu buat Allah yang baik, haleluya. Beribu-ribu kali lebih meriah, kata Wahyu, pada waktu kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Ini rehearsal aja. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Bapak yang baik. Silakan Bapak Ibu duduk. Sudah robek dari atas ke bawah tirainya itu, sehingga kita bisa lari masuk ke kursi tahta kasih karunia Tuhan. Mari kita masuk bersama-sama, mendapati Dia intimate relationship dengan Allah yang baik, yang hadir di tengah-tengah kita. Kondisimu apa saja pada pagi hari ini, Dia sudah jawab 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib buat setiap kita. Let's worship Him. Thank you, Lord. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan kita. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Worship you, Jesus. Worship you. Worship Him. Worship you. Worship you. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus.
my life. You're the most high, my God. My heart. Longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. Amen, 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 amen. You alone are my hope and my strength. You're the most high, my God. Angkat tangan sama-sama. Worship sama-sama. I worship you, Jesus. I worship the name of Jesus, name of Jesus. Oh, with all of my heart and all of my soul. I love you. I love you, worship. Katakan sekali lagi, I my heart. with all of my heart, and all of my soul. I love you. I love you, Roh Kudus, datanglah ke tempat ini. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence, oh, fill this place as we worship you. And nyanyikan sama-sama. Katakan let your spirit Kipa para laba shandara laba flow, flow, flow. A sweet spirit, fill my heart. Let your presence, oh, fill this place. We worship you as we worship you, as we let your spirit, let your spirit fill this place. Sweet spirit fills my heart. Your presence, your presence fill this place. Mari jemaat saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan as we worship you, let your spirit fill this place. Sweet spirit fills my heart. Let your presence, oh God, fill this place. As we worship you, as we worship you, I worship, keep up our alabas and our alabas. Jesus, I Mari angkat kedua tangan kita memuji Tuhan kita. with all of my heart and all of my soul. I love you. Katakan sekali lagi, I worship you, I worship you, I worship you, Jesus, I worship you. With all of my heart
to worship you all the day of my life. I love you. I love you. Mari sembah Dia. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Hibabaralabasikaralama. Memujimu, memuliakanmu. Hati ini meninggikan namamu Tuhan. Segala hormat kemuliaan buat Engkau. Mari kita sembah Dia, katakan sesuatu kepada Dia. Ada intimate relationship dengan Tuhan. Kami puji, kami sembah namamu Yesus. Segala kuasa tunduk dalam nama Yesus Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hormat pujian, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi. Amin, 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 amin. Tiga, segala kemuliaan. Yang kedua, keagung, kejayaan, kejayaan hanya bagi. Sekali lagi ya, tuh yang di atas dan yang di bawah, berikan penghormatan, segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hibabaralabashande. Terpujilah segala hormat dan pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, terpujilah namamu Yesus Kristus Tuhan. Kejayaan selamanya sampai selama-lamanya hanya bagi Tuhan, hanya bagi Tuhan. Oh, haleluya. Hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang baik buat Allah yang baik, Allah yang baik, yang berfirman dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Ya, shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya akan membawakan sesuatu yang luar biasa. Seperti tadi prolog dari Pastor An mengatakan bahwa kami mengalami ini dan itu di Bogor. Tetapi Tuhan sudah melepaskan dan Tuhan memberikan segala kelegaan, damai, sejahtera. Dan apa yang saya bagikan ini bukan bisa-bisa saya ngomong. Ini bukan
ilmu-ilmu berkhotbah, tetapi ini apa yang ada dalam hati saya, ini apa yang Tuhan berikan dan Tuhan ajarkan dalam kehidupan pribadi saya. Faith that pleases God, iman yang menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman, saya ada sedikit peragaan ya. Saya meminta tadi kepada Pastor Jose kemarin malam, lalu minta 2 bidang yang sama tinggi, kertas HVS dan Barbie. Saya mintanya Barbie gitu ya. Tapi dikasihnya tentara Bapak Ibu ya. Ini katanya ini bonekanya Pak Adrian tadi ya. Bukan boneka lah, ini action figurnya gitu ya. Seorang tentara yang kebetulan pas hari ini kita akan membicarakan tentang perwira dari Kapernaum. Ya, Bapak Ibu Saudara, seperti tadi saya katakan, saya pun gak terlepas dari ujian Tuhan, cobaan Tuhan. Tapi semuanya itu ada tujuan dalam Tuhan supaya kita naik level. Supaya Tuhan memproses kehidupan kita, yang sering kita dengar adalah supaya kita serupa dengan Kristus. Anggap saja kertas HVS ini adalah hidup kita yang mulus ya, lurus. Gak pernah Tuhan uji, gak pernah Tuhan apa. Bahkan mungkin kalau saya boleh lebih jauh, semuanya diberi, dikasih sama seperti anak kita. Kalau minta dikasih, kalau apa dikasih, dimanja jatuhnya dan lain sebagainya. Dan kita berjalan di atasnya tentunya akan jatuh. Tetapi Tuhan di dalam segala kedaulatan dan kemahakuasaannya, Dia mengizinkan hidup kita ditekuk. Contohnya apa? Sakit penyakit. Tuhan menekuknya. Contohnya apa? Hubungan suami istri atau keluarga, ayah dan anak biasanya diuji. Duka cita yang mendalam, saya merasakannya. Diuji juga. Apa omset kita menurun karena imbas dari pandemi yang berkepanjangan. Mencekik kehidupan kita. You name it, apalagi pencobaan-pencobaan yang Tuhan adakan dalam kehidupan kita. Atau yang terakhir anak kita contohnya. Malam, saya kesini sekarang bawa anak istri. Tetapi anak istri saya nggak diputat, dia lagi ada di CW beribadah di sana karena lebih dekat gitu ya. Anak saya yang pertama itu namanya Chelsea, dia sebelum kami flight ke sini malam harinya tantrum dibilangnya ya. Bangun jam 2 pagi, tidur jam 6 padahal flight kita jam 11. Aduh, kesal bila kalau bisa tumbuh sendiri dah. Aduh, cepat besar gitu ya. Anak kadang-kadang susah diatur. Tetapi semua kesulitan itu mempunyai maksud Tuhan. Saat kita berjalannya, kita naik level dan kita semakin serupa dengan Kristus. Dan semuanya sesuai dengan kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa kuat di dalam Tuhan. Iman yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita akan belajar dari sebuah kisah yang sangat luar biasa. Diambil dari Matius 8 ayat 5 sampai 10. Kita baca bersama dengan suara nyaring. 1, 2, 3. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat 9, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakan. Ayat 10 dengan suara nyaring 1, 2, 3. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Yang menjadi titik berat kita yaitu ayat ke-10. Yesus mendengar hal itu, maka dia menjadi heran
Dan ia berkata kepada mereka yang begini nih, belum pernah aku temui dari antara orang Israel. Saya melihat dalam bahasa Inggrisnya terjemahannya lebih tepat. Kalau kata heran mungkin heran tuh bisa negatif atau bisa positif. Tetapi dalam bahasa Inggris dikatakan versi NET berkata Jesus amazed. Artinya terkagum akan hal tersebut. NIV berkata Jesus astonished, tercengang. Kok bisa ya? Dalam hati Yesus. King James Version berkata Jesus marvel, artinya terkagum. Respon Tuhan dari kejadian ini adalah Tuhan terkagum dan disenangkan. Tidak hanya terkagum, tetapi dia disenangkan karena iman yang sebesar ini. Dan perlu kita catat Bapak Ibu Saudara, tidak banyak di dalam keempat Injil yang menulis perjalanan pelayanan Yesus selama di dunia ini, bahwa Yesus heran atau marvel, terkagum kepada iman seseorang. Bahkan saya berani katakan satu-satunya yang Tuhan Yesus katakan dengan konotasi positif hanya perwira dari Kapernaum ini. Ya, ini yang mau kita bahas pada hari ini. Iman yang menyenangkan Tuhan. Saya bagi sharing firman Tuhan pada hari ini dalam 2 part. Yang pertama, ada ciri-ciri bagaimana iman kita bisa menyenangkan Tuhan. Yang kedua, part yang kedua, bagaimana langkah praktis dalam kehidupan kita agar kita mempunyai iman yang menyenangkan Tuhan. Baik, mari kita lihat part yang pertama, ciri iman. 2 ciri iman yang menyenangkan Tuhan. Yang pertama, kita harus menaruh iman kita kepada Yesus. Kita harus menaruh iman kita kepada Sang Sumber, bukan kepada hasilnya. Mengapa? Karena jika kita menaruh iman kita kepada hasilnya saja, apa yang terjadi? Jika hasil atau result iman kita itu berbeda dari doa yang kita panjatkan. Kita bisa kehilangan iman kita dan kecewa. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara mengetahui bahwa akhir-akhir ini kecewa dengan keadaan. Kita mendoakan sesuatu, kita yakin aku punya Tuhan yang besar. Tetapi keadaan itu semakin buruk. Karena apa yang diimani atau diharapkan tidak terjadi. Bapak Ibu Saudara, saya membaca satu buku yang menarik. Dari judulnya aja sebenarnya udah eye catching. When bad things happen to good people. Saat kejadian buruk terjadi kepada orang-orang yang notabene baik atau benar lah gitu. Ya, dikarang oleh seorang rabi Amerika yang bernama Harold Kushner. Kira saya buku itu pertama-tama, oh ini pasti akan ada pola pikir yang akan diterapkan, bisa diterapkan praktis dan lain sebagainya, atau apa cara-cara, langkah-langkah yang bisa saya gunakan gitu dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata di akhir buku itu dan rangkuman dari buku itu mengatakan begini. Rabi loh, yang setiap minggu juga ada di depan sini berkata, Tuhan baik, amin. Amin. Tingkatkan iman kita, amin. Amin. Bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan Yesus baik, ya. Kesimpulannya seperti ini. Tuhan itu ada, dia setuju Tuhan itu ada. Tetapi dia tidak cukup besar untuk menghentikan kejadian buruk yang terjadi dalam kehidupan seseorang. Kesimpulan dari seorang pendeta yang setiap hari berada di mimbar dan punya hubungan bersama Tuhan. Karena apa? Karena dia mengalami satu duka cita yang mendalam. Beberapa tahun sebelum buku ini ditulis, anak laki-laki yang dia banggakan meninggal dunia secara tragis. Ternyata waktu tidak bisa menyembuhkan luka batin seseorang. Saya sering katakan ini. Waktu tidak bisa menyembuhkan luka batin atau luka seseorang. Waktu bersama Yesus yang bisa menyembuhkan. Dan itu terbukti dari Harold Kushner. Dia bahkan murtad dari imannya. Dan dia berkata, Tuhan itu ada. Tapi dia terlalu kecil untuk bisa mengalahkan segala sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Jika kita menaruh iman kita kepada Yesus, hal-hal yang seperti ini tidak akan terjadi. Jika kita menaruh pada sumber yang benar, kepada pribadi yang benar, maka hal ini tidak akan terjadi. Contoh di dalam Alkitab yang paling baik adalah ketiga pemuda yang bernama Sadrah, Mesah, Abednego.
Dia dihadapkan kepada sesuatu masalah yang sangat besar, mengancam nyawa. Matinya pun kalau dia memang mati itu suwakitnya luar biasa dan tersiksanya sangat-sangat. Karena apa? Karena orang yang mengantar mereka belum kena, hanya dekat saja tersambar dan mati. Bayangkan bagaimana gitu ya. Kita kena kompor aja, kita melepuh aja gitu ya. Gitu ya. Pernah melepuh gitu yang ada jendolan di dalamnya. Itu aduh sakit ya. Ini gitu. Sampai tulang-tulang kita siap dibakar dan lain sebagainya. Ketiga pemuda ini mengatakan satu kalimat yang terkenal. Dia bilang, stop. Tuhanku sangat besar. Tuhanku berkuasa, tetapi jika tidak dia menyelamatkan kami, aku toh tetap akan menyembah dia. Aku gak mau nyembah dewamu. Aku percaya dia berdaulat. Mau jawabannya iya atau jawabannya tidak. Penyerahan diri penuh yang ditunjukkan ketiga anak muda ke dalam tangan Tuhan yang luar biasa. Yang tidak takut apapun hasil yang akan mereka terima. Itu dia yang membuat iman dia tidak bergoncang. Yang kedua, ciri yang kedua. Iman bukan dari apa yang kita tahu, tapi dari siapa yang kita tahu. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya. Akhir-akhir ini atau dalam perjalanan kehidupan kita. Kita mengenal Tuhan dari pemberian mujizatnya. Atau kita mengenal Tuhan dari siapa dia sebenarnya. Kita benar-benar mengenal pribadi Yesus atau dari hasil-hasil pemberiannya di dalam kehidupan kita. Contoh seperti anak tangga. Kita tidak pernah tahu apa rasanya kalau kita naik dari anak tangga satu kepada yang lain. Kita harus mengambil langkah iman. Seperti iman itu sendiri dari bahasa aslinya emunah. To take a firm action, untuk mengambil langkah iman, langkah kecil apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, faith is not about information. Faith is about transformation. Setiap minggu kita datang ke gereja, setiap hari kita ini dan itu. Apakah itu sebagai satu informasi saja, berita saja dalam kehidupan kita? Kata-kata dari firman Tuhan itu, atau itu yang mengubahkan kehidupan kita, atau itu mengubah segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Coba lihat ini. Hearing the word initiate faith. Artinya memulai. Mendengarkan firman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Speaking the word activate faith. Mengaktifkan iman yang sudah kita dengar. Doing the word demonstrate faith. Melakukan iman itu, melakukan langkah kecil, mengambil sesuatu yang berani, emunah, mempraktekkan iman tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, anak saya tadi ya ada di cewek sekarang tadi baru WA katanya nangis-nangis. Aduh, minta balik lagi ke kamar. Ya udah baliklah ke kamar ya. Padahal udah banyak mainan katanya di sekolah minggu sana. Lagi-lagi cranky. Dia bulan depan umur 3 gitu ya. Mamahnya bilang umur 2 tuh katanya dikatakan too awesome katanya. Ya, kalau 2 tuh too awesome. Kalau 3 nih ini paling bahaya katanya. Teenager katanya. Ilah kata saya masih jauh ke teenager disebut teenager katanya. Jadi ini banyak dalam kehidupannya ini ya. Kita ajarkan dia berkata-kata ya. Dia udah bawel lah sekarang. Beberapa bulan yang lalu kita ajarkan seperti ini ya. Nama mama siapa? Gitu ya. Nama papa siapa? Dan nama kamu siapa? Itu saya ajarkan. Nama papa, nama saya siapa Bapak Ibu? Daud? Bukan Bu. Saron gitu ya. Nama papa, Papa Saron. Dia ikutin Papa Salon. Nah, rada cadel. Mama, nama mama siapa? Mama Elsa. Dia jawab Mama Esa. Ya udahlah. Sip. Terus nama kamu adalah Chelsea gitu ya. Dia nggak jawab namanya. Kita latih terus. Suatu hari kita tanya, oke ini kayaknya anak udah bisa nih ya. Nama papa siapa? Dia jawab Papa Salon. Wih, pinter gitu ya. Oke, nama mama siapa? Mama Elsa. Oh iya, pinter. Nah ini dia. Nama kamu siapa? Gitu ya.
Jawabannya bikin kami kaget Bapak Ibu. Dengan sikapnya yang centil, anak saya cantik Bapak Ibu. Dia beginiin rambutnya sambil goyang-goyang dikit. Dia bilang, nama kamu siapa? Chelsea, cantik. Yoh, saya kaget jawabannya. Anak umur 2,5 tahun saat itu. Dia bilang Chelsea cantik. Siapa yang ngajarin dalam hati saya ngomong Chelsea cantik? Namanya, nama panjangnya Gracia Chelsea Fu. Gak ada unsur-unsur cantiknya. Tapi dari mana nih anak bisa menyebutkan atau merepresentasikan dirinya bahwa dia adalah cantik? Setelah beberapa hari mamahnya datang ke saya akhirnya. Karena mulai dari hari itu kalau ditanya selalu ngomong Chelsea cantik, Chelsea cantik. Sama omahnya juga. Omahnya Pastor Mimi pernah kesini ya. Dia nyebutnya bukan omah, emak kita bahasa Sunda. Tapi karena susah ngomong emak dia ngomongnya Emnya nanya juga katanya Chelsea cantik. Akhirnya mamanya bilang ke saya, istri saya, kamu kenapa bingung? Setelah saya pikir-pikir, kenapa tuh anak bisa jawab kita Chelsea cantik? Itu karena kamu sendiri nunjuk ke muka saya. Loh, kok anak saya enggak? Saya bilang nama kamu Chelsea. Jawab kalau ada orang namamu siapa? Chelsea. Enggak, coba kamu pikir. Mulai dari dia lahir, mulai dari dia brojol, kamu selalu ngasih nama ke dia cantik. Chelsea cantik anak papa, makan yang bener ya. Chelsea cantik anak papa, tidur yang bener ya. Chelsea cantik anak papa, bertumbuh ya takut akan Tuhan. Kata cantik itu mulai dari dia lahir saya selalu gemakan. Secara tidak sadar saya juga. Tetapi itu masuk ke dalam alam bawah sadar dia. Sehingga saat dia ditanya, nama kamu siapa? Oh saya tahu, saya sering disebut papa saya. Saya adalah orang yang cantik. Dan dia berkata, Chelsea cantik. Cantik, sehat, pinter, kuat. Kita sering ngomong ke anak-anak kita. Dan itu ternyata bergema dan itu adalah kata-kata yang general Bapak Ibu. Apalagi kalau kita sering memperkatakan kata-kata yang hidup. Yang penuh dengan kuasa dari mana? Firman Tuhan. Firman Tuhan berkata hearing the word. Dia mendengarkan kata cantik. Masuk terus. Apa firman Tuhan yang saat ini kita dengarkan? Apa firman Tuhan yang kali-kali ini kita sering masukkan ke dalam kehidupan kita. Dan kita speaking the word. Mengaktifkan iman itu di dalam setiap musim kehidupan kita. And doing the word demonstrate faith. Mempraktekkan iman itu. Iman tentang siapa yang kita tahu. Iman itu tentang siapa, bukan apa. Di tangan siapa kita menaruh hidup kita. Di tangan siapa sesuatu yang tidak berarti menjadi berarti. Saya membaca sebuah artikel berkata seperti ini. Bola basket di tanganku harganya cuma 150.000. Bola basket di tangan Michael Jordan harganya jutaan dolar. Artinya tergantung di tangan siapa. Raket tenis di tanganku mungkin tidak ada gunanya. Raket tenis di tangan Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer menghasilkan juara-juara dunia. Tergantung di tangan siapa. Tongkat kayu di tangan Saron itu bisa mukul kucing dan anjing aja. Tetapi tongkat kayu di tangan Musa bisa apa? Membelah laut. Yang membelah laut, yang teduhkan badai. Yang mustahil pun terjadi karena kuasamu yang pegang. Dengerin di YouTube Bapak Ibu udah. Umban di tanganku hanyalah sebagai mainan ketapel itu loh Bapak Ibu. Hanya sebagai mainan anak-anak di tangan seorang anak muda yang bernama Daud. Dia bisa mengalahkan Goliat. 5 roti dan 2 ikan di tangan seorang Saron jadinya burger fillet of fish yang kayak di McDonald. 5 roti dan 2 ikan di tangan Yesus bisa memberi makan ribuan orang. Paku di tanganku berguna untuk memakai hiasan. Cuma buat tempat figura kita.
Tetapi paku di tangan Yesus bisa menyelamatkan kita semua yang ada di sini. Tergantung di tangan siapa. Siapa, bukan apa. Baik, lalu apakah langkah praktis dari kita untuk menyenangkan hati Tuhan? Kita akan melihat contoh dari kisah perwira yang tadi. 3 langkah praktis, iman yang menyenangkan Tuhan. Yang pertama, ask God, meminta. Ya, ayat kelima berkata, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Kata yang digunakan makan bukan meminta, tapi memohon. Memohon, Tuhan tolong aku. Contoh paling mudah ya saat saya sendiri ya. Saya sering minta kepada orang tua saya dulu. Zamannya konsol game ya saat masih kecil dulu. Sega, PlayStation 1. Ngerengek tuh, pengen dong Pak gitu. Tapi tetap juga gak dikasih. Ya. Perwira itu meminta, bahkan memohon. Background story-nya kalau kita lihat, ini adalah cerita bagaimana seorang perwira Roma yang pada saat itu memiliki kekuasaan yang besar. Karena Roma sedang menjajah. Seorang yang punya kuasa besar datang kepada seorang penduduk biasa, orang Yahudi, Yesus Kristus. Orang biasa kok dia, ya, pekerjaannya tukang kayu. Dari perspektif ini kita bisa lihat bahwa seorang yang besar, seolah-olah seorang yang punya jabatan besar datang kepada seorang yang kecil, yang biasa, yang sederhana. Tetapi kalau kita lihat dari alam roh, dari sisi kerohanian, kita bisa melihat dan kita tahu justru yang tidak punya kuasa sedang datang dan memohon kepada si empunya kuasa di atas segala kuasa. Dari contoh itu saya dapat menarik kesimpulan, keadaan atau posisi dia tidak membuatnya berhenti untuk terus mengejar Yesus. Siapa, bukan apa. Bahkan lebih jauh lagi daripada itu, bukan hanya meminta, namun dia punya sikap berani untuk meminta. Courage to ask. Kenapa? Kadang dalam posisi tertentu dalam kehidupan kita, justru kita menjadi takut atau enggan untuk meminta. Ini saya sering alami. Apa posisi saudara sekarang ini? Yang saya sering alami, saya merasa kecil. Saya merasa inferior. Udahlah kemampuanku lah ya cuma segini. Gitu ya. Gak mungkin lah aku kayak papaku gitu. Udah gak mungkin. Udahlah kecil lah. Membatasi diriku untuk berani meminta kepada Tuhan urapan yang dahsyat dan lain sebagainya. Saya tidak tahu satu persatu apa yang Bapak Ibu alami. Mungkin takut untuk meminta karena keadaan-keadaan tertentu. Atau merasa tidak mungkin. Merasa terlalu jauh dari semua hal-hal yang sedang kita doakan. Sudah tidak ada lagi harapan. Kita lihat di sini, pertama yang dilakukan perwira itu adalah apa? Meminta. Berani untuk meminta. Apapun keadaan yang kita hadapi, berlarilah kepada Tuhan. Meminta dan memohon kepada Tuhan untuk terlibat dalam kehidupan kita. Matius 7 ayat yang powerful berkata, mintalah, engkau belum meminta sampai hari ini. Maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagi kita. Ada kuasa dalam kita meminta ke pribadi yang benar. Ada kuasa dalam kita meminta ke pribadi yang adalah sumber dari segala sesuatu. Yaitu pribadi Yesus, juru selamat kita. Yang kedua, langkah praktis kedua, yaitu trust God. Berapa kali kita mendengar tentang kita harus percaya kepada Tuhan. Tetapi percaya yang seperti apa? Perwira ini percaya penuh kepada Tuhan. Karena ia datang kepada Yesus. Dan perwira ini menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Dalam bahasa Inggrisnya lebih tepat, by casting all your cares on him because he cares for you. Dengan apa? Dengan menyerahkan segala gundah gulana kita. Dengan menyerahkan segala kekhawatiran kita karena dia adalah Allah yang peduli bagi kita. Tapi seberapa banyak orang yang tidak menaruh dan menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan?
yang ingin mencoba menyelesaikannya sendiri. Berapa banyak orang yang masih hidup dalam pola hidup kekhawatiran dan malah menjadi hal yang negatif dalam kehidupan kita. Saya mau tambahkan, kekhawatiran bisa menjadi hal negatif dalam kehidupan kita pun dalam hal fisik dan kesehatan kita. Kalau kita memupuk kekhawatiran, itu bisa mengakibatkan kesehatan kita terganggu. Coba kita tilik lebih dalam mengenai pernyataan dari si perwira ini. Ini dia pernyataan yang membuat Yesus terkagum akan apa yang ada di dalam perwira ini. Kita lihat, perwira ini mempunyai apa? Dia bilang dia mempunyai prajurit dan bawahan. Ya, kalau perwira itu ngomong kamu pergi ke sana, maka dia pergi. Kamu berangkat ke sana, maka berangkat ke sana. Enggak pakai tedeng aling-aling, semua siap 86, 87, 88, 89 dan seterusnya. Kalau perwira itu mau, saya mau mie toreh, dikasih mie toreh. Saya mau bebek sinjai, langsung bebek sinjai. Saya mau makan di Pensius, kayak kemarin malam saya bersama Pastor An. Langsung dikasih. Langsung datang. Karena apa? Karena dia tahu dia punya kuasa. Dan orang-orang yang di bawahnya pasti akan ikut tanpa tedeng aling-aling, tanpa bertanya. Dan dia bandingkan itu dengan Yesus Kristus kita. Nah, di sinilah. Percaya yang seperti apa? Percaya yang seperti ini. Dia bilang, nah Tuhan itu kisahku. Aku tahu kisahmu. Maka katakan sajalah sepatah kata Tuhan. Maka itu akan terjadi. Artinya apa? Artinya perwira ini bilang, aku tahu Tuhan. Sakit, penyakit, segala masalah itu ada di bawah kakimu. Engkau tinggal bilang, kesono. Engkau tinggal bilang, balikan. Kau bilang, sembuh. Itu semua terjadi. Dan ini setelah kalimat itu dia berkata, Yesus langsung bilang, hebat orang ini. Loh kok ya bisa ada orang seperti ini? Aku tidak pernah menemukan iman sebesar ini. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah kita berani untuk mempunyai iman yang seperti ini? Apakah kita berani untuk punya iman yang segitunya? Mempercayakan kehidupan kita segitunya kepada Tuhan. Pernah ada orang yang berkata, saya pernah dengar gitu. Kok lu percaya sama Tuhan lu segitunya sih? Kok segitunya sih lu percaya sama Tuhan? Bingung gua sama lu. Bapak Ibu Saudara, segitunyakah kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan sama seperti perwira itu. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana praktisnya kita mempunyai iman yang menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga adalah abide in the word of God. Tinggal hidup dan percaya di dalam firman Tuhan. Ayat yang ke-8 setelah dia menyampaikan perbandingan itu antara dia dengan Yesus, perwira ini percaya penuh. Dan katakan saja Tuhan satu kata, katakan saja. Pasti itu akan terjadi karena aku tahu semua ada di bawah kuasamu. Dan perkataan Yesus Tuhan kita semua terdapat dalam firman Tuhan. Ayatnya ada di sini. Yohanes 15 ayat 7. Versi bahasa Inggrisnya menggambarkan ini dengan kekuatan penuh. If you abide in me. Kalau engkau tinggal di dalamku. And my words abide in you. You will ask what you desire and it shall be done for you. Saya mau tutup dengan satu kesaksian. Di mana Tuhan meneguhkan kehidupan pelayanan saya. Saya percaya Tuhan akan meneguhkan setiap liku hidup kita. Dengan porsi kita dan kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Beberapa minggu yang lalu, tepatnya di 17 Agustus saat kemerdekaan bangsa Indonesia. Salah satu pelayan, saya memang asli dari Bogor, tetapi saya sekarang banyak melayani di satelit kami yang di MDC Tangerang Selatan. Salah satu pelayan yang militan, yang selalu berada bersama saya gitu ya, yang tidak keluar saat Pastor Fu, ayah saya, founder MDC Bogor meninggal dunia. Yang dia berkata, saya akan maju bersama Kosaron apapun yang terjadi. Meninggal dunia. 2020 saya ditinggal ayah saya. Kemarin saya ditinggal oleh pelayan saya yang cukup militan.
Gereja kami di MDC Tangsel nggak sebesar yang di Bogor, apalagi yang di sini. Raksasa. Kami hanya 40-50 orang. Kehilangan seorang pelayan itu sangat berarti bagi saya. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, aku udah melewati papahku nggak ada. Aku melewati transisi kepemimpinan. Aku melewati anakku. Kalau masih ingat cerita saya tentang anak saya. Ya ada masalah dalam kesehatannya, tetapi Tuhan pulihkan, nanti saya juga ceritakan. Oh berjalan-berjalan, kenapa aku harus ditinggalkan ini pelayan? Umurnya baru sedikit di atasku, umurnya baru 37 tahun. Tapi dia dipanggil Tuhan karena apa? Diabetes. Ternyata dia punya diabetes akut, kakinya menjadi hitam semua. 1 bulan turun langsung drop kesehatannya dan meninggal di rumahnya sendiri. Saya juga yang menguburkannya. 17 Agustus dia meninggal. 18 Agustus penghiburan. 19 Agustus saya yang menguburkan. Oh itu berat Bapak Ibu. Saat ngambil tanah berkata tanah kembali kepada tanah. Tuhan yang mengambil. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saya bertanya sama Tuhan pertanyaan yang sama saat papa saya pergi. Mengapa Tuhan? Damai sejahtera, serasa hilang dan lain sebagainya. Engkau tidak menuntun hidupku. Sekarang bagaimana pelayananku ke depannya? Tuhan gak jawab sama sekali. Tuhan gak jawab sama sekali. Itu 17, 18, 19 dikuburkan 20 Agustus. Hari Minggu saya khotbah. Sat. Saya masih bertanya sama Tuhan. Kok begini ya Tuhan? Mana peneguhan dan penyertaan-Mu dalam kehidupanku? 20 Agustus hari Minggu malam saya dapat telepon. Tring. Halo, Saron masih ingat sama Om? Oh ya ingat Om, apa kabar? Gitu ya. Puji Tuhan baik, haleluya. Ya ada yang bisa dibantu Om? Gitu ya. Dia katakan tanggal segini sampai segini, Oktober segini sampai segini, apakah kamu kosong jadwalmu? Saya lihat jadwal, oh ya kosong Om, ya ada apa yang bisa dibantu gitu ya. Ini dalam keadaan masih bertanya sama Tuhan, gundah gulana sekali. Dia berkata, ya kamu tanggal segitu pergilah ke Israel. Om, udah gak ada pikiran Israelan Om. Ya, saya masih berduka, saya masih bertanya sama Tuhan, bagaimana ini gitu ya. Dan juga ya saya gak ada budgetnya Om. Gak ada main-main ke Israel gitu ya. Terus dari telepon itu kata dia, ya semua sudah di cover lah. Pokoknya kamu pergi saja. Tuing langsung naik Bapak Ibu. Dan saya ingat Tuhan berkata, penyertaanku sempurna di dalam kehidupanmu. Mungkin apa yang kau harapkan, kau doakan selama sebulan, orang itu gak sembuh. Tapi malah meninggalkan engkau. Tetapi peneguhanku akan terus berjalan di dalam kehidupanmu. Anugerah demi anugerah akan kuberikan kepadamu. From grace to grace. Engkau akan melihat tanganku. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam Bapak Ibu Saudara sekalian. Pastinya ceritanya kita berbeda. Gak mungkin semua pergi ke Israel. Tetapi mungkin ada Israel yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada Israel sehingga kita kuat berdiri. Walaupun kita ditekuk dan kita dicekik sedemikian rupa. Karena kita punya Allah yang besar. Mari kita bangkit berdiri bersama. Mari kita berani untuk meminta kepada Tuhan kita. Apapun situasi kita. Mari kita berani percaya kepada Tuhan kita. Percaya segitunya loh. Segitunya taruh hidup kita di tangan yang besar itu. Karena di tangan siapa? Itu yang paling berpengaruh. Dan hidup kita di tangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Oh, kekuatan di jiwaku. Oh,
bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak. Selalu ada pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar dan melimpah-limpah. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan Sekali lagi, aku punya Tuhan yang luar biasa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu itulah yang menopang kehidupan kami, Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan untuk beriman, percaya kepada apa yang menjadi janji-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan iman kami menciptakan hal-hal yang luar biasa yang bisa Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan kami tidak henti-hentinya mengatakan kata-kata iman Tuhan. Dan biarlah iman itu akhirnya membuahkan kehendak Allah yang terwujud dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan untuk semua jemaat-Mu yang mengalami pergumulan, dan biarlah Tuhan hari ini ada kebangkitan iman Tuhan. Biarlah Tuhan
jemaat yang kau kasih pulang dengan membawa anugerah yang besar dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kuasa pengurapan Roh Kudus menaungi kami semuanya mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Allah Yahweh yang besar, aku kagum akan kasih-Mu. Allah Yahweh yang benar, aku kagum kemurahan-Mu. Allah Yahweh yang suci, jadi milik-Mu hidupku kini. Allah Yahweh maha tinggi, pakailah hidupku saat ini. Kau angkat aku dari kebinasaan, Kau tebus aku dari kesia-siaan. Harga diri Kau berikan, tujuan hidup Kau tunjukkan. Ku kagum, ya ku sangat kagum. Allah Yahweh yang suci, jadi milik-Mu hidupku kini. Allah Yahweh maha tinggi, pakailah hidupku saat ini. Kau angkat aku dari kebinasaan, Kau tebus aku dari kesia-siaan. Harga diri Kau berikan, tujuan hidup Kau tunjukkan. Ku kagum, ya ku sangat kagum. Kau angkat aku dari kebinasaan, Kau tebus aku dari kesia-siaan. Harga diri Kau berikan, tujuan hidup Kau tunjukkan. Ku kagum, ya ku sangat kagum.